Mungkin kita mulai aja. Selamat malam semua. Ya, kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Ya, mungkin perkenalannya di saya aja. Jadi ya, perkenalkan nama saya Fadlan, Muhammad Fadlan. Biasa dipanggil Fadlan. Ya terserah kalian mau panggil Kak atau Mas atau yang lain atau Bang kayak gitu terserah. Ya, saya sekarang sedang S2 semester 2 ya di Matematika UGM dan ya saya sebenarnya cutting kalian ya di S1 juga. Cuman pas kalian masuk saya udah hampir lulus gitu ya. Saya angkatan 2018. Oke. Sebelum kita mulai ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Buat yang ada di sini? Ya, mungkin ya karena ini adalah jadi kalian harus ingat kalau misalkan ini dan harus paham kalau misalkan ini terkait ini ya tutor gitu. Ini adalah apa tutorial dan ini bukan kelas. Artinya fokusnya kita di tutorial itu emang adalah ya bagaimana apa mengerjakan soal. Kalau di ini kan kalau misalkan di kelas kan emang fokusnya itu adalah ya jalan ceritanya bilangan real ya, apa analisis real itu kayak gimana gitu kan. Analisis real itu kayak gimana gitu, bilangan real itu kayak gimana, itu dijelaskan lebih detail di sana. Kita di sini gitu adalah dalam tanda kutip mengaplikasikan, dalam artian ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan ya dengan berasumsi kalian eh, udah paham dengan apa yang ada di kelas. Tapi ya itu adalah idealnya. Cuman saya akan tetap mengulang beberapa hal yang saya anggap itu cukup penting gitu ya. Baik itu dari ininya, baik itu dari soalnya sendiri, ya apa dari teoremanya sendiri maupun dari buktinya gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Ya, jadi saya gunain apa? Sorry, saya nggak ada waktu kemarin buat bikin materi sendiri. Jadi saya pakai punya teman saya. Eh, dan di sini akan ada yang saya tambahkan. Kita review sedikit apa yang kalian udah bahas. Di sini ya ada satu hal yang perlu kalian pahami itu adalah kalian semua belajar ini kan ya, pengantar struktur aljabar 2 ya. Benar? Halo, halo. Apakah kalian belajar pengantar struktur aljabar 2? Ya, udah ya. Jadi R itu sendiri ya, kalau kalian ingat apa yang dibahas di pertemuan pertama kalian, itu pasti bahas terkait ini, algebraic properties. Ya, saya akan lumayan banyak ngomong istilah dalam bahasa Inggris, tapi ya ini kalian harusnya paham. Ya, maksudnya itu cuman ngejelasin ulang, ngedaftarin orang bahwa R plus dan kali merupakan lapangan gitu. Ya, merupakan lapangan. Itu sebenarnya yang mau dikatakan di sana gitu ya. Merupakan lapangan gitu. Ya, kalau merupakan lapangan artinya apa? Oh, ternyata kalau misalkan secara sederhana, oh R plus itu adalah gimana? Ada yang ingat? Kalau misalkan lapangan, R plus itu adalah apa? Ada yang ingat? Terkait ring dan lapangan? Ya, lapangan ini spesifiknya ring ya. Ya, ring. Ya, udah. Ya, oke. Adalah grup abelian. Ingat, ya grup abelian itu artinya apa? Oh, kalau kita jumlahannya itu asosiatif, punya punya elemen netral atau elemen identitas nol gitu kan. Terus nanti ada inverse-nya. Itu yang kita sebut bilangan negatif gitu ya. Terus apalagi yang kedua? Apalagi yang kedua? Terhadap perkalian, tapi juga adalah grup gitu. Grup abelian juga gitu. Apa ini? Itu adalah, ada yang ingat? Terhadap apa? Terhadap R juga? Apakah ini benar? Ada yang ingat kalau lapangan itu apa? Ini ya. R yang tidak, nolnya tidak masuk. Nice. Gitu. Oke.
Nah, jadi sebenarnya di pembahasan pertama kalian itu cuman nge-expand apa ngulang kembali terkait lapangan gitu ya. Ngulang lagi terkait lapangan. Apakah kalian harus ingat semuanya apa itu lapangan terus kayak gimana? Enggak. Cuman ya kalau misalkan kalian ingat apa itu lapangan, ya sebenarnya yang diomongin itu ya ini doang gitu kan. Nah, untuk apa aksiomanya kalian masih kalian bisa baca kembali dan apa sifat-sifat turunannya kalian bisa baca kembali di ini kalian ya di PPT yang ada apa materi yang udah diajarkan di kelas. Oke. Okay? Nah, terus ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Jadi tidak ketika kita ngomongin terkait struktur gitu ya. Ya, kalian punya himpunan dulu, terus nanti kalian akan diberikan beberapa hal. Nah, R ini punya semua, tidak punya semuanya nanti hal-hal yang paling sempurna. Jadi R itu bisa kita anggap sebagai sebenarnya apa ya struktur yang paling sempurna dalam artian dia tuh punya semuanya. Apa aja? Punya penjumlahan, punya perkalian, terus ininya bagus gitu kan, sifat-sifatnya bagus. Terus ada juga yang kita sebut dengan urutan dan urutannya itu total gitu. Nah di urutan total ini kalian akan ketemu dengan ini gitu kan, kurang dari, lebih dari, terus ya sama dengan kayak gitu-gitu. Nah yang hal-hal yang seperti ini yang kalian temukan ketika dan ini udah dibahas di kelas gitu ya. Nah, definisinya apa? Oh, A lebih besar dari P jika dan hanya jika A min P itu lebih besar dari 0. Ini ya. Yang lebih tepatnya sebenarnya ini duluan gitu kan. Dengan P itu adalah bilangan positif gitu. Nah, kalau kalian ingat ini lagi gitu kan. Coba kalian ingat lagi bukan struktur aljabar. Kalian ingat mata kuliah kalian yang kemarin, pasti ini terkait urutan ya bahasa Inggrisnya apa ya, order itu udah dibahas di matematika diskret gitu. Matematika diskret sekarang digabung ya. Kalau dulu saya dipisah, harusnya ini dibahas di sana gitu. Ya, saya asumsikan bahas di sana gitu. Seingat saya harusnya ini salah satu hal yang cukup esensial untuk dibahas gitu ya, yaitu terkait urutan. Ya, jadi ya sekarang kita udah punya himpunannya R gitu kan. Terus ada penjumlahan, terus ada perkalian, terus ada urutan. Nah, terus ada sifat lain yang terakhir yang sangat penting itu adalah kelengkapan. Yang nanti yang hubungannya sama supremum dan infimum itu gitu. Kelengkapan. Nah, nanti kita bahas lagi ininya di sana. Tapi kita untuk beberapa sekitar sekitar 40 menit pertama kita fokusnya ke algebraic properties ini. Dan satu hal selain ini yang sering digunakan dan itu nanti we take it for granted itu adalah terkait nilai mutlak gitu ya, fungsi mutlak gitu. Jadi ya fungsi mutlak di sini ada yang tidak dimasukin gitu kan, definisinya ini gitu ya. Nah, ini akibatnya apa? Sifat paling sederhananya yang 3 perlu kalian tahu dan kalian ya bisa gunakan terus-menerus itu adalah ini. Kecuali ini disuruh buktiin ya. Ya misalkan ini. Nah, ini nggak mungkin disuruh buktiin karena ini ya datang dari definisi langsung gitu ya. Terus yang kedua itu adalah hubungannya dengan kuadrat gitu ya. Nah, ini juga cukup penting. Mutlak X itu sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 0. Itu ekivalen dengan mengatakan X-nya sama dengan 0. Terus yang ketiga itu apa kira-kira? Ada yang mau kasih saran kira-kira yang sering digunakan itu apa? Terkait terkait nilai mutlak, sifat-sifat nilai mutlak. Kalian bisa lihat yang di kiri. Cuman yang saya maksud bukan yang ada di sebelah kiri itu ya. Yang lain. Ada yang mau kasih saran? Apa ininya? Apa sifat nilai mutlak yang kita sering gunakan gitu? Apa sifat nilai mutlak yang sering kita gunakan atau sering kalian gunakan tanpa kalian sadari gitu? Ada yang bisa ngasih ide ya? Misalkan ini ya, sebenarnya ya datangnya dari ini dulu.
Tapi nanti yang lebih sering kita gunakan sebenarnya adalah yang ini ya. Mutlak dari X kuadrat itu sama dengan mutlak dari X kuadrat dimasukin kayak gini. Dan ini sama dengan kalau mutlaknya dihilangkan gitu ya. Ya, wah pokoknya ini dan ini gitu ya. Ini ke sini itu sering banget digunakan. Gitu. Dan ya kalian silahkan buktikan untuk buktikan yang ini. Tapi kalau misalkan kalau misalkan pertanyaan yang lain, saya rasa ini bisa digunakan dengan ini ya, dengan leluasa. Kalian nggak harus buktikan tiap kali kalian mau gunakan gitu. Oke? Jadi yang ini. Untuk yang nomor 3 bagaimana caranya ini bagi kasus. Tapi untuk yang nomor 4 itu gunakan yang nomor 3 gitu ya. Oke? Ada pertanyaan untuk yang ini? Ada pertanyaan? Ya, ini nggak perlu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita ngobrol ya. Kita diskusi beberapa soal dulu. Saya mulai dari ngerjain satu soal dulu gitu kan. Terus nanti kalian ini gitu. Kita untuk ngobrolnya itu saya akan nanyakan hal-hal kecil aja ya. Kalian tidak harus menjelaskan keseluruhan. Ya kalau kalian mau jelaskan keseluruhan lebih bagus lagi. Cuman ya apalagi kemungkinan besar kalian nggak pengen buka mic gitu. Kalau buka mic bagus. Cuman ya kalaupun nggak pengen buka mic, kalian setidaknya bisa involve lewat chat ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan itu pertanyaan yang sederhana dan pertanyaan-pertanyaan kecil yang kalian nggak harus selesaikan dulu gitu. Misalkan ini. Nah, untuk membuktikan ini kan ada pernyataan kayak gini. Buktikan jika dan hanya jika. Itu caranya gimana? Itu caranya itu adalah kita buktikan dua arah ya. Dari kiri ke kanan dulu. Gitu. Nah, artinya dari kiri ke kanan itu apa? Kita asumsikan ini benar gitu kan. Ya, diketahui mutlak dari A plus B itu sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, kita tujuannya itu adalah ini gitu kan. Nah, saya biasanya terkadang beberapa orang gitu kan atau beberapa ya dalam tanda kutip dosen gitu menyarankan kalian untuk tulis apa tujuannya. Tapi saya kurang suka kalau misalkan kalian tulis tujuannya. Saya pribadi itu kurang suka. Kalau misalkan kalian tulis tujuannya tuh di sini. Gitu. Akan dibuktikan bla 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 gitu. Saya kurang suka ini kenapa? Kecuali ini ya. Kecuali misalkan pembahasannya cukup panjang. Nah, terkadang kalau masalahnya cukup sederhana kayak gini gitu. Ini pertama kurang bagus karena redundant berlebihan. Kalau kita jelaskan yang ini gitu. Kalau arahnya kita pengen ke sini. Dan yang kedua, kalian nanti kelupaan kalau misalkan ini tuh yang mau dibuktikan instead of ya, ini yang mau dibuktikan malah kalian gunakan sifat ini gitu. Nah, karena itu saya lebih suka ya kalian ingat aja apa arahnya atau tulis di bawah kayak gini. Oh, terbukti AB lebih besar sama dengan gitu kan. Ya. Kira-kira ada yang punya ide untuk yang ini? Ada yang punya ide? Kalian gak harus ngomong panjang-panjang ya. Kira-kira bagaimana caranya kita sampai ke sini gitu. Ada yang punya ide gimana caranya untuk sampai ke sini? Oke. Dikuadratkan kedua ruas gitu ya. Ada yang ide yang lain? Idenya cukup baik gitu ya. Dalam artian ini. Ya. Sebenarnya oke. Ya. Ya. Ide penguadratan ini udah benar ya. Jadi ketika kalian menguadratkan sesuatu, jadi kalian nulisnya gini ya. Ini tuh satu arah dengan menguadratkan kedua ruas itu kalau misalkan kalian ngomong gitu kalian udah menentukan kita ngomongnya ini satu arah. Terkadang untuk membuktikan jika dan hanya jika ya termasuk saya sering lakukan adalah saya langsung lakukan dua arah. Cuman biasanya yang seperti itu tuh kalau yang sangat trivial
dan penjelasan dari arah kiri ke kanan dan kanan ke kiri itu sama, tinggal dibalik ajarannya. Yang ini kelihatannya ya kalau kalian nggak yakin gitu kan, apakah tinggal di reverse aja argumennya supaya dapat hasilnya, ya kalian jangan lakukan itu gitu ya. Kalian lebih baik, lebih aman melakukan hal yang sederhana seperti ini meskipun mungkin sedikit lebih panjang gitu. Oke. Kita lakukan dari saran dari Iqbal, ya saya kuadratkan gitu ya. Dengan menguadratkan kedua ruas gitu, kita peroleh apa? Kedua ruas diperoleh apa nih? A plus B kuadrat gitu kan. Itu sama dengan, hati-hati kalian membacanya bagaimana cara menguadratkan ini. Jangan sampai kalian tulis, jangan sampai gini ya. Ini udah jelas salah gitu. Jangan melakukan hal yang seperti ini. Ya ini dikuadratin ya berarti semuanya dikuadratin langsung gitu ya. Jangan sampai melakukan hal-hal kesalahan yang kayak gitu gitu. Oke. Nah, ini resultingnya itu apa? Nah, kalau kalian gak yakin ini ini dua arah, kalian lebih baik gunakan panah kayak gini daripada gini ya. Ya, karena pembuktian kalian pada akhirnya juga satu arah sebenarnya. Jadi ini sebenarnya lebih aman gitu. Ya, saya biasanya lebih suka dua arah kalau misalkan udah yakin kalau itu dua arah. Cuman lebih amannya sebenarnya adalah selalu gunakan satu arah gitu, panah satu arah. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian gak yakin gitu kan, terus itu salah, misalkan contohnya apa? Misalkan ini gitu, A kurang B, terus kalian tulis kayak gini. Ini benar gak? Ini salah gitu. Kalau kalian tulis kayak gitu. Kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa ini salah? Ada yang tahu kenapa ini salah yang sebelah saya tulis sebelah kanan ini? Sorry. Ya. Ini salah karena ya, dari kanan ke kiri itu kurang pas gitu kan. Dari kiri ke kanan benar. Kalau misalkan kita punya A kurang dari B, itu bahkan juga salah gitu ya. Itu bahkan juga salah. Dari kiri ke kanan juga salah, dari kanan ke kiri juga salah gitu ya. Ya, karena A dan B itu belum tentu positif gitu. Apa ya yang dari kiri ke kanan benar tapi dari kanan ke kiri salah gitu. Saya nggak ada di kepala saya nggak ada langsung ini. Iya, gitu. Sebentar. Oh, ini benar dari sini ke sini kayaknya. Ya, kelihatannya itu yang benar. Tapi dari kiri ke kanan justru salah. Oke, kita kembali ke sini. Ya, ini benar kalau misalkan kalian kalau kita punya sama, kalau kita dikuadratin juga sama gitu kan. Nah, terus hasilnya apa? Hasilnya nah ini kalian gunakan sifat yang ada di atas tadi. Ini bisa digunakan. Kalian nggak harus buktikan gitu ya. Kalau kalian punya sesuatu mutlak dikuadratkan, mutlaknya hilang gitu kan. Oh, berarti ini bisa ditulis ulang jadi A plus B kuadrat. Nah, ini kalian bisa expand sekarang. Oh, ini berarti berdasarkan identitas di aljabar biasa di SMA, kalian punya ini, gitu kan? Kalian punya ini. Oke? Ini bisa diterima sampai di sini? Ini bisa diterima sampai di sini? Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Atau ada masalah di sini? Nggak ada. Bisa ya? Nah, terus ya udah, yang ini kan, yang ini terutama ini juga sama gitu kan. Itu bisa dihilangkan mutlaknya gitu. Nah, sebelah kanan juga bisa di-expand dengan cara yang sama gini ya. Nah, terus kalian punya A kuadrat plus B kuadrat tambah 2AB. Nah, terus hasilnya, oh, ini bisa cancel. Berarti kita punya ini. Nah, sekarang kita iniin, kita dapet ini ternyata. Ya, kalian mau tulis ini, tulis gini juga nggak masalah. Kedua-duanya kan ini dengan menggunakan sifat juga benar. Gitu. Nah, sekarang kenapa sekarang
Terus dari sini kenapa kayak gitu gitu? Kenapa kita bisa simpulkan bahwa terbukti bahwa ini benar gitu? Kenapa? Atau apakah kita perlu sesuatu untuk apakah kita perlu sesuatu tambahan gitu? Bagaimana caranya kita bisa dari sini apa argumennya? Dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa AB itu lebih besar sama dengan nol. Kira-kira apa alasannya? Ya, sesuai dengan definisi nilai mutlak, ini itu lebih besar sama dengan nol. Iya. Oke. Okay? Ya, berdasarkan definisi mutlak gitu kan. Berdasarkan definisi ini, ya, ini ya itu juga bisa kalian menggunakan sifatnya yaitu mutlak itu selalu lebih besar sama dengan nol, iya. Atau berdasarkan definisi mutlak gitu kan. Mutlak, sorry, definisi fungsi mutlak dapat disimpulkan AB lebih besar sama dengan nol. Ya. Iya, sekalian kalian bisa apa? Kalian bisa ngelihat dalam tanda kutip cara menulis yang baik ya. Saya akan berusaha menuliskan argumen di sini tuh selengkap-lengkap mungkin supaya kalian juga ya kalau misalkan kalian belum punya style penulisan kalian, cara yang lebih bagus itu adalah adalah mencontoh gitu. Mencontohnya bisa dari dosen, bisa dari ya tutor atau bisa dari buku gitu. Atau bisa dari misalkan kalian nonton YouTube channel YouTube videos buat belajar, ya bisa nonton dari sana. Tapi biasanya apa kalau misalkan dalam bentuk penjelasan kayak gitu nggak terlalu lengkap ya. Tapi saya akan berusaha untuk bikin penulisannya selengkap mungkin supaya kalian bisa mencontoh dalam tanda kutip. Ya bukan berarti copy paste ya. Tapi dalam artian untuk feel penulisannya itu bagusnya seperti apa. Ya, karena salah satu poin penting kenapa kalian belajar pengantar analisis ini kan sebenarnya adalah kemampuan untuk menulis argumentasi yang lebih advance kayak gitu kan. Di ini udah diajarin gitu kan. Di pengantar struktur aljabar PSA 1 dan PSA 2 sebenarnya udah diajarin itu. Di logika matematika pun udah diajarin itu, cuman yang lebih advance dan yang lebih banyak trik-triknya itu sebenarnya adalah di sini. Kalau di PSA itu lebih ya di PSA-nya kita terutama itu lebih apa ya istilahnya? Lebih straightforward. Dalam artian ya biasanya cuma satu arah gitu ya. Dan ya ada template-nya biasanya. Kalau nanti untuk sekarang mungkin untuk yang di pembahasan pertama ini nggak terlalu banyak yang ini ya, nggak terlalu banyak yang aneh-aneh, tapi nanti kalian bisa lihat ini. Oke, semakin nanti ke sana semakin banyak trik-trik pembuktian yang tidak terlalu umum. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ada ide untuk yang arah sebaliknya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita membahas arah sebaliknya? Apakah ada yang mau ditanyakan atau? Oh, astaga. Benar, benar. Kok nggak ada? Bentar, katanya mau join, bentar. Eh, kalian ya ini juga perlu bentar, saya coba baca. Kalian coba kalian bentar. Saya biasanya aku harusnya buka ya. Bentar. Ya, silakan suruh teman kalian masuk lagi gitu. Coba sekarang. Sorry, 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 sorry. Harusnya emang harus. Oh, bentar. Ini agak ribet kalau misalkan ini ya. Sebentar. Sebentar ya. Oh my god. Ini agak ribet kalau misalkan sorry, 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 sorry. Ini nggak bisa kasih co-host ya. Waduh. Ini agak susah kalau misalkan kayak gini. Sebentar ya. Sorry. Sorry untuk yang baru masuk. Ya, ini agak ribet karena apa ya? Kayaknya saya nggak bisa. Ini saya nggak bisa ngasih co-host gitu.
karena premium saya premium yang paling basic. Coba saya cek dulu meeting settings. Ya mungkin saya iniin dulu aja ya. Bentar. Mute open entry. Host control. Iya. Ada yang mau ini lagi? Bentar. Coba cek lagi ya. Sorry. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Atau yang ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut? Sorry. Nanti untuk yang sekarang sorry, saya belum setting sana sini. Jadi saya perlu ngecek dulu apa yang bisa saya lakukan supaya mungkin nanti saya buka ininya aja ya. Supaya ya tidak harus akses ya buat masuknya. Tapi itu nanti ya. Bisa kita lanjut ya? Bisa lanjut. Thank you buat ngingetin yang ngasih tahu untuk yang ini. Di laptop saya nggak ada muncul karena saya jadinya jadi partisipan di sini. Oke. Sama dengan kalian. Sorry. Ya. Ini ya. Tadi saya ulang sedikit. Jadi untuk menyelesaikan soal yang ini, kalian bisa menggunakan beberapa sifat yang kalian udah punya di nilai mutlak dan ya 3 yang ini ya. Ini 3 yang paling penting. Pokoknya tadi 3 yang saya tuliskan itu 3 yang paling sederhana. Termasuk kesamaan segitiga sebenarnya. Ini, dan yang ini. Itu adalah sifat 3 sifat paling penting yang paling sederhana dari nilai mutlak gitu ya. Sekarang kita kembali ke sini dan ya, ide utamanya adalah menguadatkan seperti teman kalian katakan. Nanti pada akhirnya kalian dapat suatu hal yang cukup baik gitu ya. AB sama dengan mutlak dari AB gitu. Nah, berdasarkan definisi atau berdasarkan sifatnya, mutlak dari AB itu lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Berarti AB sendiri itu sama dengan 0. Atau berdasarkan definisi, kalau misalkan ini sama dengan nilai mutlaknya, dia berarti bahwa itu adalah lebih besar sama dengan 0. Oke. Ya, bisa kita lanjut? Apakah bisa kita lanjut? Bisa ya? Nah, sekarang, apakah ada punya ide? Sekarang yang kita ketahui itu ini. Diketahui AB, kita harus mulainya dari AB itu lebih besar sama dengan 0. Gitu. Nah, kira-kira gimana cara ininya? Kalian mulainya dari mana? Ada satu sifat di kelas kalian yang udah dibahas, cuman bentuknya sedikit berbeda. Cuman itu yang kita pakai untuk soal yang ini. Gitu. Ada yang punya ide? Dari sini, nah ini kan dari sini ke sini kan agak jauh ya. Ini kesamaan, terus ini kesamaan. Nah, bagaimana caranya? Kalian pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kalian menghandle ini, gitu. Itu pertanyaannya dulu, gitu. Karena kita pengennya sesuatu yang agak jauh bentuknya. Karena ini kita ngomongin A kali B itu lebih besar sama dengan 0. Dan ini ngomongin persamaan mutlak, gitu kan. Nah, caranya kayak gimana kira-kira? Ya sebenarnya ini bisa kalau kalian pengen paksa ini sebenarnya bisa dibalik gitu kan. Berdasarkan definisi mutlak karena AB lebih besar sama dengan 0, maka ini, terus maka ini gitu kan. Maka ini, terus ya mengingat kedua ruas itu mutlak dari A plus B dan mutlak A ditambah mutlak B itu lebih besar sama dengan 0, kita bisa akarkan kedua ruas gitu. Dan didapatkan hasilnya. Cuman saya pengen hal yang lain. Gitu ya. Kalian bisa balik, tapi ada argumennya sedikit berbeda. Cuman sebenarnya persamaan yang tadi kita punya itu bisa kalian balik ya. Karena step by step itu benar. Jadi ini sebenarnya 2 arah. Oke? Tapi saya pengen hal yang lain. Kira-kira yang ini dulu. Ada yang ini? Oke. Ya, teman kalian udah ini. Dibagi kasus untuk AB positif dan AB negatif gitu ya. Jadi di salah satu sifat yang kalian udah pelajari di kelas itu adalah ini pasti. Kalau AB ini saya ingatkan kembali, tapi agak sedikit berbeda sebenarnya dengan apa yang ada di kelas. Cuman ya ini juga kalian langsung bisa lakukan untuk lebih besar sama dengan itu ya.
AB lebih besar dari 0 itu ekuivalen dengan mengatakan AB-nya positif kedua-duanya atau A dan B-nya negatif gitu. Oke? Maksudnya kedua-duanya itu ini ya, memiliki tanda yang sama. Kalau misalkan kayak gini ya, ini juga sama berarti kan. Ada dua ininya. Nah akibatnya atau ada tiga gitu kan. Kalau kalian mau bagi kasus lebih precise lagi, ada tiga sebenarnya. AB-nya positif gitu kan. Jadi ini artinya apa? Akibatnya kalau kalian pengen lebih precise, mungkin ini yang paling benar gitu. Karena kalau yang ini kasusnya nanti kurang tidak apa ya, tidak disjoint. Oke. Nah, AB itu positif. Jadi untuk yang ini AB-nya lebih besar sama dengan 0 atau AB-nya kurang dari 0 sama dengan 0. Nah, atau kalian bisa bagi dulu dari ini. Definisi ini tuh apa sih? Ini ya, akibatnya AB itu lebih besar dari 0 atau AB-nya sama dengan 0 gitu. Gitu ya. Nah, terus kita mulai dari hal yang bagus dulu, apa yang gampang dulu yang ini. Lagi-lagi ya, hal yang we take it for granted di SD, SMP, SMA itu sekarang karena ini di awal-awal kalian harus lebih apa ya? Lebih precise kayak gitu. Argumentasinya itu lebih precise. Gitu ya, dan lebih detail. Nanti semakin kalian ke atas gitu. Semakin kalian ke atas yang seperti ini ya udah diinin lagi gitu kan. Kita nggak usah jelasin terlalu dalam lagi gitu kan. Nah, untuk yang ini AB lebih besar sama dengan 0, kita bagi kasus gitu ya. Kasus 1 dibagi kasus. Kasus pertama itu adalah AB sama dengan 0 gitu kan. Perkalian dari A dan B itu sama dengan 0. Artinya apa? Kesimpulan yang kalian bisa ambil dari sini apa? Salah satunya adalah maka A itu 0 atau B 0. Nah, ya. Saya tidak harus jelaskan semua ya. Kalian tidak harus jelaskan semua ya. Tanpa mengurangi keumuman gitu. Ya. Kan ini kalau misalkan A-nya kan A dan B-nya ini sama aja, yang mana yang 0 gitu kan. Nah, tanpa mengurangi keumuman, misal gitu kan. Misal A-nya yang 0 gitu. Maka diperoleh apa? Mutlak dari A plus B itu sama dengan apa? Mutlak dari 0 atau B-nya yang 0 aja. A ditambah 0 gitu kan. Ini sama dengan A. Terus ini sama dengan apa? A ditambah mutlak dari 0 gitu kan. Terus ini sama dengan apa? Ini sama dengan A ditambah B. Nah, ini yang kita mau buktikan kan. Ini sama dengan ini gitu. Nah, ini kita udah buktikan satu kasus gitu. Kasus 2 apa? AB-nya positif gitu ya. Ya, yang tadi teman kalian ini gak masalah. Cuman sebenarnya itu bukan positif dan negatif ya, Iqbal. Tapi lebih besar sama dengan 0 karena ada sama dengannya. Jadi ya sebenarnya kalian juga bisa lakukan yang ini. Cuman nanti mungkin yang dipertanyakan itu adalah kasus ya, kan ini pembagian kasusnya itu tidak disjoin ya. Maksudnya ada irisannya. Irisannya itu adalah kasus di mana salah satunya 0 gitu kan. Nah, makanya ya saya pengen menghindari itu dan kita gunakan sifat-sifat yang jelas dibahas di kelas. Yang udah dibuktikan di kelas. Yang ini dibahas di kelas, yang ini juga dibahas di kelas gitu ya. Ini udah dibuktikan di kelas ya. Benar? Yang ini, yang dua yang saya lingkari tadi terakhir, apakah benar itu dibahas di kelas? Ya, sambil ini. Apakah ada tambahan yang mau masuk? Nggak ada ya? Sorry. Benar ya? Udah dibahas di kelas ya? Jadi ya, hal-hal yang perlu yang kalian dulu itu benar-benar langsung pakai, itu sekarangnya tuh untuk sekarang ini kalian harus state ulang terus gitu. Karena ini maka ini kayak gitu. Hal yang sangat sederhana sebenarnya. Cuman ya penulisannya juga perlu diperhatikan gitu kan. Ya kalau misalkan kita punya AB lebih besar dari 0, akibatnya apa? Akibatnya A
0 B 0 atau gitu kan. Ini kasus yang apa, subkasus yang pertama gitu. A B, maksudnya A dan B-nya 0 atau A dan B-nya itu kurang dari 0 gitu. Nah, jika A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, maka dipunya apa? Dipunya, ingat apa tujuan kalian. Jadi kalau kalian membaca soal, kalian selalu ingat kita mau kemana. Oh, kita mau buktikan ini. Kira-kira kalau misalkan keduanya positif itu apa gitu kan. Dan kenapa kita bagi kasus seperti ini? Sebenarnya kita bagi kasus seperti ini karena mutlak itu sangat erat hubungannya dengan positif dan negatif gitu. Kalau positif dan negatif, mereka behaviornya berbeda. Makanya kita bagi kayak gitu. Nah, sekarang kita punya ini. A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, maka yang kita punya apa? Mutlak dari A sama dengan A. Sorry, ada beberapa hal ya. Maka kalau dijumlahkan ini lebih besar dari 0 dan lebih lanjut gitu kan. Apa yang kita punya? Diperoleh, oh, mutlak dari A plus B itu sama dengan apa? A plus B gitu. Dan ini sama dengan apa? Ini itu sama dengan mutlak dari A, ini itu sama dengan apa? Mutlak dari B. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini baru yang pertama gitu. Ini ada dua subkasus ya. Ini subkasus pertama. Terus subkasus kedua yang ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Gimana? Oh, ya. Belum? Yang lain, Cynthia, Catherine, atau Shiva? Oh ya, kalau aku manggil itu kalian jangan takut ya. Saya cuma mau nanya. Kalaupun saya nanya ide ke kalian, kalian kalau nggak ada ide bilang aja nggak bisa gitu. That's fine. Oke. Okay? Jadi ya, apakah yang lain? Apa ada pertanyaan selain dua ini? Ya, karena dari tadi ngomong cuma dua ya. Cynthia, Catherine, Aditya, atau Shiva? Belum? Oke. Okay. Belum ya? Oke. Okay. Gak ada. Nah, sekarang kasus kedua itu adalah kedua-duanya negatif gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kedua-duanya negatif? Kalau kedua-duanya negatif, jumlahannya tetap negatif gitu ya, jelas. Makanya kita baginya kayak gini. Nah, terus apalagi yang kita punya? Kalau negatif, mutlaknya kayak gimana? Kalau sesuatu itu negatif, mutlaknya sama dengan apa? Bukan lagi sama dengan A plus B, tapi minus dari A plus B. Oke? Okay? Gitu ya. Minus dari A plus B. Dan ini dengan sifat ya yang kalian punya, ini bisa didistribusikan sifat aljabarnya. Ini kalian bisa distribusikan jadi minus A ditambah minus B, gitu kan? Oh, minus A itu sama dengan apa? Sama dengan mutlak A. Kenapa? Karena A itu kurang dari 0. Makanya kita punya ini. Gitu kan? Ditambah mutlak dari B. Ya udah. Dari semua kasus ini dapat disimpulkan dari kedua kasus di atas. Sebenarnya tiga, tapi duanya dilebur jadi satu, gitu kan? Dari kedua kasus di atas dapat disimpulkan mutlak dari A plus B itu sama dengan A plus B. Oh iya, kalau misalkan kayak gini kalian bisa gunakan ini ya. Cuman saya tidak terlalu suka, entah kenapa. Saya lebih suka menggunakan kalimat gitu untuk menjelaskan ininya gitu. Saya lebih suka yang ini, tapi kalian tidak harus ngikutin saya ya gitu untuk semua hal. Kalau kesimpulan ini sebenarnya lebih efektif untuk mempersingkat gitu. Ya ini maksudnya bentuk yang kayak gini, oh terbukti kayak gitu kan, atau ini kesimpulannya gitu, itu nggak masalah. Oke. Okay? Tapi saya lebih suka yang nulis kayak gitu meskipun lebih banyak waktu. Cuman ya terkadang emang makan lebih banyak waktu itu bikin saya kalau misalkan ujian itu terkadang mepet-mepet gitu. Tapi itu beberapa cuman ini terkait ini aja.
terkait style penulisan aja. Saya lebih suka ngomong dengan menggunakan kata-kata daripada menggunakan simbol. Meskipun simbolnya itu udah well known di matematika sendiri. Oke. Oke, that's ridiculous. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjut, sekalian saya ngecek apakah ada dari teman kalian yang masuk. Nggak ada ya? Dan nggak ada yang mau masuk. Sorry. Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang nomor 1 ini? Nomor 2 itu mirip. Sekarang kita ke nomor 3. Ada pertanyaan? Nomor 2 silahkan kalian kerjakan. Nah, ini salah satu sifat yang mirip dengan yang tadi ya, yang kita gunakan. Ini udah dibahas di kelas kalian harusnya. Yang atau mungkin di kelas kalian cuma bahas yang ini ya. Gitu. Oke, ya cuman apa idenya sama aja gitu. Kalian bisa lihat apa yang ada di kelas kalian, contoh termasuk apa cara penulisannya gitu ya. Kalau misalkan kalian belum punya style penulisan sendiri, cara yang paling bagus untuk belajar gitu kan, cara menulis itu adalah melakukan copycat gitu. Oke? Ya itu bukan apa copycat di sini bukan berarti kalian ini ya, kalian melakukan plagiasi gitu. Tapi ya untuk saat ini mungkin kalian masih belum bisa dalam tanda kutip mandiri untuk menulis sendiri gitu. Belum punya style sendiri ya, asalkan nggak ada salahnya kalau misalkan kalian uh, mencontoh apa yang udah ada. Oke, saya dulu kayak gitu, tapi sekarang udah enggak. Nah ini, soal yang seperti ini di kelas kalian sebenarnya ada yang udah mirip ya, udah dibahas di kelas kalian yang mirip dengan yang ini, yaitu ini. Saya coba ingatkan teorema yang dimaksud dan itu akan sangat sering dipakai bahkan nanti ya, bahkan sampai nanti itu sangat sering dipakai. Jadi kalian jangan sampai pindahkan dulu. Jadi jangan sampai kalian kelupaan dengan sifat ini. Karena terkadang untuk membuktikan dia misalkan sama dengan 0, itu kita menggunakan epsilon. Jadi apa ya? Jadi kayak gini, jika ini gitu kan. Untuk setiap epsilon positif gitu kan. Untuk setiap epsilon positif maka apa? A-nya sama dengan 0 gitu. Jika A itu kurang dari epsilon gitu dan lebih besar sama dengan 0 untuk setiap epsilon positif, maka A sama dengan 0. Ini yang versi pertama, ini kayaknya yang di kelas kalian. Terus versi yang kedua ini mirip aja. Jika A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif, nggak ada batas bawahnya, setiap epsilon positif, maka A lebih kecil sama dengan 0. Oke? Ini mirip gitu ya. Nah, ini cara bukti ini ya sama gitu ya. Cara bukti ini ya sama. Nah, aku kasih waktu kira-kira dan coba kalian revisit di PPT-nya atau kalian lihat di catatan kalian. Kira-kira kalau misalkan pertanyaannya sekarang diubah sedikit menjadi seperti ini, kira-kira idenya seperti apa untuk nyelesain? Kalian bisa coba lihat dulu gitu kan. Aku kasih waktu sekitar 2-3 menit. Coba kalian pikirkan. Ini supaya kalian kalian juga berpikir bukan cuma aku ya. Gitu. Kalian juga berpikir bagaimana untuk menyelesaikan ide yang ini. Oke? Ya, silahkan kalian kerjakan dulu. Kalian coba ya kalian nggak usah kerjakan sampai selesai gitu. Kalau misalkan kalian udah dapet idenya paling penting ya. Idenya paling penting, tapi ya tuntutan kita, terutama kita di UGM ini termasuk yang cukup ini ya, cukup strict terkait penulisan. Bahkan kita itu lebih strict daripada ini jangan sampai keluar. Tapi kita tuh lebih strict daripada uni lain gitu terkait penulisan matematika kayak ini kita lebih strict gitu. Jadi ada baiknya, cuman mungkin ada juga kekurangannya gitu ya. Ya.
Sorry. Ada ide? Ada yang punya ide? Satu kalimat dulu aja. Kira-kira untuk menunjukkan ini, untuk melakukan pembuktian ini atau membuktikan yang kemarin itu caranya gimana? Gitu. Kemarin itu caranya gimana untuk membuktikan ini? Atau sekarang bagaimana caranya kalian membuktikan yang mau kita buktikan di sini? Ada yang punya ide? Ada yang mau kasih saran? Mudah-mudahan saya juga bisa ya. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Mudah-mudahan bisa. Oke. Okay. Ada yang mau ngasih ide? Sebentar, let me check. Oke, iya, kontradiksi gitu ya. Ya, kalau misalkan susah untuk membuktikan secara langsung, gitu kan. Penggunaan kata setiap ini, gitu kan. Ini tuh agak susah untuk dimanfaatkan sekarang, gitu. Ini nanti emang apa sifatnya kayak gitu, dan ini sifat yang sering kita gunakan untuk mengambil kesimpulan untuk masalah-masalah yang jauh lebih kompleks nanti. Khususnya yang ini ya, maksud saya yang ini, gitu. Ya. Untuk kalau misalkan kita nggak bisa secara langsung, cara membuktikan itu adalah salah satunya kontradiksi. Nah, kontradiksi dan kontraposisi ini mirip. Ya, ini sebenarnya kontraposisi, cuman ya, uh, kita bilang kontradiksi aja. Oke. Okay. Nah, jadi ya, kalau misalkan kita nggak bisa langsung, kita asumsikan ini salah dulu, gitu kan? Atau asumsikan sebaliknya, lebih tepatnya. Asumsikan, kalau saya nulisnya gini, gitu ya. Tapi ini kalian nggak perlu untuk bagian ini, gitu. Ini cuman kelengkapan aja, biasanya saya tulis kayak gini. Untuk keperluan kontradiksi, gitu kan. Diasumsikan, gini. Diasumsikan A itu lebih besar dari B. Tapi ya, ini aja. Itu aja cukup. Kita asumsikan A lebih besar dari B. Gitu ya. Untuk keperluan kontradiksinya nggak perlu. Cuman, ya kalau misalkan kalian nulis kayak gini, kalian udah declare dari awal kalau kita sebenarnya akan melakukan pembuktian dengan kontradiksi kayak gitu ya. Makanya saya suka gitu. Oke. Okay? Lagi-lagi ini style penulisan gitu ya. Untuk keperluan kontradiksi diasumsikan A lebih besar dari B. Nah, kira-kira setelah ini gimana? Apa yang kita bisa lakukan dari sini? Gitu. Apa yang kita bisa lakukan dari sini kalau misalkan kita udah punya sifat itu gitu. Bagaimana caranya kita memanfaatkan atau bagaimana caranya kita melakukan sesuatu gitu. Mendapatkan sesuatu. Ada yang punya ide? Kira-kira dari kontradiksi ini sebenarnya cuma satu aja sih, cuma satu ide utamanya di sini, gitu ya. Kalau kalian ingat cara melakukan yang ini, gitu, kalian harusnya ingat bagaimana ininya, gitu ya. Kalau kalian ingat cara melakukan ini, khususnya yang ini kedua, oh, yang ada di kelas kalian ternyata yang kedua, oke? Okay? Ya, kalau kalian lihat apa cara melakukan yang ini, caranya sama, gitu. Kalian melakukan sesuatu. Kira-kira apa itu? Pilih epsilon A kurang B lebih besar dari 0. Oke. Nah, itu sebenarnya gak salah gitu. Cuman biasanya gitu ya. Nanti kalau misalkan Iqbal, kalau misalkan kamu pilih A kurang B lebih besar dari 0, nanti kontradiksinya belum dapat gitu. Karena yang nanti di sini ya sebenarnya kayaknya cukup sih. Cuman biasanya untuk lebih aman saya lebih suka ini ya. Nanti kita lihat masalahnya di mana. Misalkan ya pilih epsilon 0, dipilih epsilon 0 itu A kurang B. Tapi ya untuk sekarang saya pilih A kurang B per 2 ya. Ini tetap lebih besar dari 0. Kenapa? A kurang B itu lebih besar dari 0 gitu kan. Dibagi 2 ya juga lebih besar dari 0. Oke? Nah, terus akibatnya apa kalau misalkan kayak gini gitu kan. Nah, kalau kayak gini bisa kita lihat bahwa yang terjadi adalah ini gitu kan. Dan selanjutnya ya, diperhatikan bahwa
B-nya ini belum tentu ini ya. Sekarang kita lihat A kurang B, A dikurang epsilon itu sama dengan apa? Oh, epsilon 0 ya. A dikurang A min B per 2. Gitu ya. Ya, kayaknya A kurang B juga lebih oke, juga oke karena nanti jadinya sama dengan ya. Ya. Nanti jadinya sama dengan. Dan di sini kita punya kurang dari. Gitu ya. Itu juga oke sebenarnya. Oke. Nah, sekarang yang ini sama dengan apa? Eh, Oh, ini lebih susah bahkan ya. Ya, mungkin A kurang B yang lebih bagus ya. Coba kita lihat dulu. Kalau yang ini dapatnya B kurang A per 2 ya. Oh iya, ini lebih susah bahkan. Ya, ya. Kita gunakan punya ini aja. Punya Iqbal aja, kelihatannya itu lebih lebih oke. Gitu. Oke. Ya, ini lebih oke. Oke, ini aja. Ini jadinya kita punya ini ya. Ya. Dan ini kontradiksi gitu. Sebenarnya itu tadi apa yang saya tulis tadi itu juga oke ya, gak ada masalah harusnya, gak ada masalah. Oh, kalau yang saya tulis tadi jadinya gini, saya tulis ulang dulu, saya coba tulis ulang dulu, jadinya gini ya. Ya. Jadi kalau misalkan ini untuk yang punya Iqbal, nah ini kontradiksi juga, gitu. Kontradiksi dengan apa kira-kira? Kontradiksi dengan fakta bahwa uh, dengan dengan asumsi ini kan. Kan epsilon 0 ini termasuk epsilon di sini gitu kan. Karena untuk setiap epsilon yang positif gitu. Ini berlaku untuk setiap epsilon positif bahwa ini tuh harusnya kurang dari B. Nah, tapi ini sama dengan. Nah, ini kontradiksi gitu. Kontradiksi dengan asumsi bahwa A kurang B itu A kurang epsilon itu kurang dari B untuk setiap epsilon ini. Setiap epsilon positif. Nah, kesimpulannya sama. Kesimpulannya A kurang dari sama dengan B. Oke. Nah, tapi untuk yang tadi saya mau selesaikan punya saya juga. Ada pertanyaan sambil kalian lihat yang sebelah kiri. Ini oke, nggak ada masalah gitu ya. Saya selesaikan punya saya juga. Yang terjadi di sini juga sama gitu ya. Argumennya sama persis, cuman beda angka sedikit. Saya lebih suka per 2 biasanya kan lebih aman biasanya. Dan kesamaannya itu bahkan dibalik. Makanya saya lebih suka. Nanti jadinya ini ya. Nah, ini kurang dari B per 2 plus B per 2. Kenapa? Ini lebih besar dari gitu ya. Karena kita punya A lebih besar dari B. Berarti kan kita punya ini, gitu kan? Ini sama dengan B. Nah, makanya saya lebih suka yang ini. Gitu. Makanya ya, sama aja. Nanti ini juga kontradiksi gitu ya. Lanjutannya sama. Ada pertanyaan? Yang ini thank you buat Iqbal dan Aditya udah ngasih saran. Dan ya, kalau kalian ingat cara pembuktian ini, kalian bisa. Nah, makanya apa ya? Kalian jangan cuman baca teoremanya aja ya. Kalian setidaknya kalian baca pembuktiannya, kalian coba pahami idenya itu. Ide-ide sederhana itu mungkin bisa diaplikasikan untuk soal yang lain gitu ya. Kata pengaplikasi ini emang agak aneh. Oke. Cuman kita ini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk yang lain, Shiva atau Najwa atau yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ya sambil aku nanya aku nunggu kalian bertanya ya. Kita pindah ke ini selanjutnya, yaitu terkait permainan epsilon delta. Bentar. Tadi kita mulainya 7:30 ya. Ini sekitar 100 menit. Mudah-mudahan kita cukup ya. Saya takut saya termasuk agak lambat kalau menjelaskan. Saya sering di komentar kayak gitu soalnya. Cuman saya lebih suka ini ya, memastikan kalian paham yang saya jelaskan daripada kita bahas banyak soal terus ini. Tapi jeleknya biasanya saya nggak bisa ke cover semua. Gitu. Itu jeleknya. Nah sekarang
Kita lanjut. Nah, ini yang termasuk susah-susah gampang itu adalah sebenarnya ini nanti kalian kalian apa lakukan sering lakukan itu pada saat kalian membahas limit gitu. Apa limit limit fungsi atau limit barisan, limit fungsi terutama gitu ya. Cuman apa kayak tekniknya atau cara-cara berpikirnya udah dijelaskan dari pada saat kalian membahas ini. Pada saat dan kalian seharusnya udah sedikit terbiasa ya dengan permainan epsilon delta ini. Di multivariabel harusnya udah ya. Kalkulus multivariabel 1 atau 2, aku lupa yang mana. Yang kalkulus multivariabel 2 kayaknya. Yang banyak main epsilon delta. Ya, ini bukan sesuatu yang saya suka juga sebenarnya. Saya sebenarnya kalau saya jujur saya kurang suka ngomongin kayak gini gitu. Kenapa? Karena biasanya dapetin deltanya agak susah gitu ya. Saya bukan yang jago-jago banget yang ngerjain yang kayak gini gitu. Nah, tapi saya coba jelaskan untuk hal mudah-mudahan karena ini tidak terlalu sulit ya. Mungkin saya bisa jelaskan hal-hal yang seperti ini. Di kalkulus multivariabel ada epsilon delta ya, benar sama kalkulus lanjut harusnya. Kalau di kalkulus lanjut karena barisan mungkin bukan epsilon delta sih, epsilon n. Oke, sekarang kita bahas di sini. Nah, biasanya gitu kan, kita kalau ada soal yang terkait epsilon delta, nah kalau di sini bukan delta apa epsilon secara umum ya, tapi kayak epsilonnya itu dipilih sama dengan 1. Ini sedikit lebih gampang. Bukan sedikit, jauh lebih gampang sebenarnya. Karena tapi cara berpikirnya sebenarnya sama. Karena kalau yang kayak gini, kita lebih bisa membayangkan apa yang kita lakukan, gitu ya. Nah, biasanya untuk memilih deltanya itu terakhir ya. Memilih deltanya terakhir. Nah, ya udah. Kita tulis dulu dipilih deltanya berapa gitu. Deltanya berapa? Itu nanti. Cara berpikirnya gimana? Biasanya yang kalian lakukan kalau kalian ketemu epsilon delta gini di multivariabel kayak gimana? Itu yang perlu kalian pahami ya. Mungkin saya jelaskan dulu. Nah, kalian mulai dari apa yang di apa yang kita ingin capai dulu, terus kita reverse kayak gitu ya. Nah, karena ini dua arah jadi nggak masalah. Oh, x kuadrat sama dengan apa? X kuadrat kurang 1 itu sama dengan apa? Oh, sama dengan x plus 1 x min 1 gitu ya. Oke. Nah, ini udah delta nih. Ini udah delta gitu kan. Ini udah delta. Nah, sekarang pertanyaannya x min 1 nih gimana gitu kan. Itu pertanyaannya sekarang. X min 1 nih gimana? Kita dalam tanda kutip nyelesainnya atau apa menyederhanakannya gitu. Karena terkadang ya X min 1 ini gimana cara dapetinnya dari X plus 1 gitu kan. Ada yang punya ide? Apa kalau misalkan X plus 1 kurang dari delta, bagaimana caranya kita dapetin X min 1-nya itu gitu. Itu pertanyaannya gitu ya. Nah, ya udah. Kalian gunakan sifat apa? Kesamaan segitiga. Oh, kalau misalkan X min 1 itu sama dengan apa? X plus 1 dikurang 2. Nah, ini lebih kecil sama dengan X plus 1 ditambah min 2 ya, mutlaknya masing-masing. Oh, ini sama dengan, oh berarti kalau misalkan ini delta, tadi ini harusnya delta plus 2, gitu kan. Oh, berarti ini delta dikali delta plus 2, gitu. Dan ini harusnya kita pengen ya, gitu kan. Ini tuh kurang dari 1, gitu kan. Itu tuh kurang dari 1. Apakah itu mungkin? Harusnya bisa. Apakah itu harusnya bisa? Gitu ya. Harusnya bisa. Nah, sekarang pertanyaannya deltanya apa? Gitu. Yang seperti ini. Atau ada yang mau kasih cara lain? Biasanya saya kayak gini. Gitu ya. Biasanya saya kayak gini. Atau kalian juga bisa lakukan hal lain sih. Yaitu buka ininya, buka epsilonnya gitu. Buka mutlaknya terus nanti kalian ini gitu ya. Atau ada juga yang namanya lokalisasi. Ada juga yang namanya lokalisasi gitu ya. Itu kalian misalkan dulu kalau misalkan X plus 1-nya itu kurang dari ini lokalisasi itu ini gitu ya. Oh, misalkan dulu jika X plus 1 itu kurang dari 1, maka yang kalian punya itu apa selanjutnya?
Terus nanti itu kalian bisa dapat X min satunya nanti kurang dari apa gitu ya. Kalian mulai dari sini atau kurang dari setengah misalkan. Saya lebih suka yang ini gitu ya. Nah, nanti kalian punya apa? Kalau misalkan dari sini kalian buka kotak samaannya gitu kan. Terus kan kalian punya, kalian pengennya dia itu kurang dari apa gitu kan. Itu biasanya yang kita lakukan. Oke. Okay? Tapi ya itu bergantung orang. Nah, ini dari sini kalian pengennya ini delta dikali delta plus 2 itu kurang dari 1 gitu kan. Nah, kira-kira delta berapa yang seperti itu? Ambil aja yang gede banget gitu. 1/1000 gitu. 1/1000 itu pasti harusnya saya ngerasa itu akan lebih besar dari ya apa akan kurang dari 1 gitu. Kalian nggak harus bikin seprecise mungkin. Lebih baik gitu ya. Pengennya kayak gitu, cuman nggak harus. Kalian pilih aja yang kecil banget gitu. Kalau misalkan kalian pengen aman, gitu ya. Misalkan ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini ya. Idenya itu adalah kalian coba reverse dulu. Kalian, oh kita pengennya ini kurang dari 1. Dan ini itu kurang dari delta. Oh ternyata x kuadrat kurang 1. Mutlaknya itu sama dengan mutlak dari x plus 1 dikali x min 1. Mutlak dari x min 1. Mutlak dari x plus 1 kita udah asumsikan kurang dari delta. Dan x min 1 jadinya gimana terhadap delta? Oh, kita bisa simpulkan dia kurang dari delta plus 2. Nah, kita pengennya gitu kan. Ya meskipun ini apa dari kalau misalkan ini kurang dari delta dikali delta plus 2 bukan berarti ini, tapi kita pengennya turun gitu kan. Kita pengennya nanti jadinya tuh gini gitu. Delta dikali delta plus 2 kurang dari 1 gitu. Nah, delta yang seperti apa? Pertanyaannya delta yang seperti apa yang memenuhi ini? Banyak. Misalkan 1/1000 gitu ya. Contohnya itu. Misalkan 1/1000 atau 1/100 aja cukup gitu ya. 1/100. Kenapa aku pilih 1/100? Ya 1/10 kayaknya juga udah cukup gitu ya. Nggak ada alasan. Saya cuman pengen ini aja. Kenapa? Karena kalau yang ini aku udah yakin itu benar gitu kan. Itu udah benar. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menulisnya? Kita balik. Nah, jika X anggota R dengan X plus 1 kurang dari ini, gitu kan. Berlaku apa? Kita tulis yang ini dulu. Kita perlukan yang ini. Kenapa? Karena sebenarnya nggak harus ya. Sebenarnya nggak harus. Kalau misalkan kalian langsung mau tulis di bawah, gitu ya. Atau kita tulis ini. Mungkin ini. Jika ini, maka berlaku. Saya nulisnya gini aja. X kurang 1 ini gitu kan. Itu kan kurang dari sama dengan X plus 1 ditambah 2. Saya sederhanakan ya. Yang ini datangnya dari sini. Nah, ini kurang dari delta plus 2. Nah, deltanya itu 1/100 ya. Kita aku mau substitusi di belakang aja. Oke. Dan nanti yang kita punya apa setelah ini? Akibatnya jika ini, maka ini akibatnya diperoleh mutlak dari X kuadrat dikurang 1 itu sama dengan X min 1 dikali X plus 1. Nah, ini kurang dari apa? Kurang dari, atau X plus 1 dulu aja ya. X plus 1, X min 1. Karena sama-sama positif, ini bisa kita dalam tanda kutip kedua kata samaan kita kalikan. Kan di sini ada 2 ya. Ini delta, ini kurang dari delta plus 2. Oh, berarti ini kurang dari delta dikali delta plus 2. Yang ini which is sama dengan 1/100 dikali 1/100 tambah 2. Gitu ya. Ini tinggal disederhanakan. Ini 1/100, 202 per 201, salah. 201 per 100. Ini jelas kurang dari 1. Oke. Nah, selesai. Gitu. Terbukti bahwa ini benar. Gitu kan. Jadi cara nulisnya seperti itu, tapi jalan berpikirnya itu adalah membalikkan itu. Yang kalian pengen atasi itu adalah, nah, cara berpikirnya dan cara menganalisanya itu adalah yang kita punya apa? Oh, kita ada ini, udah ada ini.
gitu kan. Oh, itu kurang dari delta. Nah, sekarang kita pengennya masalahnya itu kan yang ada di sini gitu kan. X min 1 ini apa gitu. Nah, oh, X min 1 dan X plus 1 mutlak-mutlak kayak gini biasanya hubungannya sama ketaksamaan segitiga gitu. Ketaksamaan segitiga. Oh, berarti kita gunakan ketaksamaan segitiga untuk dapat X plus 1-nya. Mutlak dari X plus 1-nya kembali. Gitu ya. Oh, ternyata dia X min 1 ini harus kurang dari delta per 2, delta plus 2 kalau X plus 1-nya kurang dari delta. Gitu, cara berpikirnya. Oke? Nah, gitu ya. Yang berakibat. Ya, itu yang tadi saya singgung ya. Apa, yang ini yang tadi saya singgung. Itu yang namanya lokalisasi, gitu. Itu yang namanya lokalisasi. Untuk Aditya yang nanya, ya, itu dia di lokasi itu dilokalisasi dulu. Kenapa? Supaya kalian biasanya nanti bisa apa ya? Biasanya untuk yang seperti ini kalian lokalisasi dulu biasanya untuk dapat batas atasnya. Contohnya soal yang ini. Biasanya yang kalian lokalisasi itu yang contohnya seperti ini. Soal seperti ini. Kalau kalian lihat bagaimana cara menganalisa ini, aku nggak akan nyelesain yang ini, tapi aku mau ngobrolin sedikit gitu ya. Cara mainnya seperti apa? Yang lain ada pertanyaan yang lain sebelum saya kesini sebentar untuk jelasin pertanyaan dari Aditya. Ada yang mau ditanyakan khususnya untuk soal yang ada di sini dulu ya, atau cara menulis atau cara berpikirnya untuk soal yang ini dulu yang saya tuliskan gitu. Apakah ada? Gak ada? Gak ada. Saya pindah ya. Saya bahas yang ini sebentar. Nah, terkadang masalahnya gini gitu. Kita punya, kalau yang ini lebih baik yang ini nggak perlu lokalisasi sama sekali gitu ya. Bisa digunakan itu, tapi nggak perlu. Kenapa? Karena kalian punya ini gitu. Lokalisasi itu digunakan lebih seringnya itu kalau misalkan kalian perlu batas bawah gitu. Perlu batas bawah. Kenapa? Karena misalkan bentuknya itu super X seperti yang ada di soal ini gitu. Coba kita lihat ya cara analisanya. Kita pengen super X kurang super 2 gitu mutlaknya. Ini kita sama denganin. Ini sama dengan apa? Oh, 2 kali X. Ini X min 2 gitu kan. 2 min X sebenarnya, tapi ini 2 min X. Nah, ini sama dengan X min 2 dibagi 2 kali mutlak X. Nah, masalahnya ini mutlak X ini kayak gimana? Nah, jadinya, dan ini di bawah. Kalau di bawah kayak gini maksudnya penyebutnya, di penyebut kayak gitu. Di penyebut ini kalau misalkan kita punya X kurang dari delta misalkan, atau delta plus 2 misalkan, gitu kan. Ya, ini kita nggak bisa simpulkan bahwa terus misalkan X kurang 2 tadi ini kurang dari delta, kita nggak bisa simpulkan bahwa ini kurang dari ini ya. Ini salah gitu. Ini salah. Oke? Nah, makanya yang kita perlukan di sini itu adalah mendapatkan batas bawah gitu. Batas bawah. Dan biasanya hal yang seperti ini lebih sering dilakukan gitu ya. Kalau misalkan yang Aditya sarankan itu kalau misalkan untuk semua epsilon. Biasanya untuk semua epsilon. Biasanya ini lebih sering digunakan kalau misalkan untuk semua epsilon. Nanti misalkan membahas limit gitu. Limit dari super X, misalkan limit dari X menuju C, buktikan ini gitu kan. Nah, ini kan untuk setiap epsilon nanti ininya. Oke? Sebentar. Ini kok. Sebentar. Oke. Oke, sorry. Nah, ini kan untuk setiap epsilon nanti cara buktiin ya. Nah, itu biasanya butuh lokalisasi. Cuman biasanya kalau misalkan kita berbicara terkait epsilon tertentu kayak gini, itu nggak perlu gitu ya. Itu nggak perlu. Kalian bisa baca untuk pembuktian limit dari super X sama dengan super C itu biasanya menggunakan lokalisasi. Tapi itu nggak perlu biasanya. Kenapa? Kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, kenapa? Karena nanti kita pilih
nanti deltanya tuh kecil banget. Itu lebih aman. Karena nanti lokalisasi itu dibutuhkan kalau misalkan nanti pilih delta itu sama dengan ini misalkan bukan minus ya. Minimum dari misalkan itu tadi kan udah pilih apa diasumsikan dulu x plus 1 kurang dari 1. Nanti yang terjadi itu kayak gini. Misalkan kayak gini. Kuadrat per akar 29 misalkan. Oke. Nah, ini biasanya lokalisasi itu identik biasanya dengan melakukan hal-hal yang seperti ini. Kita lokalisasi dulu kenapa? Kita pengen batas bawahnya. Gitu. Kita pengen batas bawahnya. Kenapa? Karena batas bawahnya ini karena kalau misalkan kita nggak punya batas bawah, kita nggak bisa selesai. Contohnya ini, gitu. Kita butuh ini, butuh batas bawahnya, gitu kan, supaya kita bisa ambil seper x-nya, mutlak dari seper x-nya. Sekarang yang batas bawahnya itu menjadi batas atasnya. Itu yang terjadi, oke? Untuk yang soal yang ini. Ada pertanyaan untuk di sini? Untuk Aditya tadi yang nanyakan soal yang ini, masih ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Ya, jadi lokalisasi itu digunakan untuk yang ini apa? Biasanya lebih sering digunakan kalau misalkan delta apa? Kan di sini ingat sebenarnya yang kalian lakukan ini epsilon delta, tapi epsilonnya masih tertentu. Epsilonnya sama dengan 1. Nah, kalau kalian seperti ini, lokalisasi itu biasanya nggak perlu sama sekali, nggak perlu. Jadi kalian iniin dulu, yaitu lokalisasi dari tadi yang aku bilang lokalisasi itu ya, yang disebutin Aditya. Mutlak x plus 1 diasumsikan dulu, mutlak x plus 1 atau mutlak x min 2 di sini itu kurang dari suatu nilai tertentu gitu. Misalkan setengah, misalkan 1, misalkan dan seterusnya. Tapi kalau misalkan ini epsilon tertentu, gak usah gitu. Gak usah. Kalian pilih deltanya tuh kecil banget aja gitu. Nanti kalian dapat kok. Oke. Mungkin kita selesaikan soal yang ini dulu gitu ya. Untuk dapetin feel-nya bagaimana argumennya untuk soal yang seperti ini. Ada pertanyaan lain sebelum saya berpindah ke soal yang ini? Harus going on. Gak bisa pindah ya? Udah ya? Saya taruh sini aja ya. Soalnya. Nah, sekarang dipilih deltanya berapa? Ya, 1/1 juga harusnya bisa. Ya. Nah, lagi-lagi ingat tadi yang kita lakukan apa? Pokoknya ini nanti itu sama dengan apa? Ini kurang dari 1, ini nanti kita pengennya x kurang 2 per mutlak 2 kali x plus c. Dari 2 kali mutlak x gitu ya. Ini kurang dari 1. Nah, padahal masalahnya di sini adalah ini jelas ini delta gitu kan. Karena ini. Gitu ya. Tapi ini gimana caranya? Kita kan nggak bisa. Kalau tadi kan jelas sama-sama kurang dan perkalian. Kalau ini kan pembagian. Nah, ini artinya kita butuh batas atas untuk ini. Terus nanti kita kalikan gitu, batas atas. Dan ini tetap positif, jadi nggak masalah. Oke? Kita butuh batas atasnya itu. Nah, itu artinya kita butuh sesuatu yang kurang dari delta x. Kurang dari mutlak x. Caranya gimana? Ya, kita pilih yang kecil banget. Biasanya tuh berhasil gitu ya. Nah, yang kita lakukan di sini adalah ini. Jika x kurang dari delta, aku tulis saja 1/100, maka kita lepas ini ya, kita bongkar mutlaknya gitu ya. Yang terjadi apa? X kurang 2 ini berada di antara min 100 sampai 100. Oke? Yang terjadi apa? Nah, biasanya kita pengennya batas bawahnya itu lebih dari 0 ya. Yang strictly lebih besar dari 0. Bukan yang dia tuh 0. Karena nanti kita mau jadikan seper X. Oke? Nanti yang ini jadinya apa? Ini nanti jadinya ditambah 2 kedua ruas. Berarti kan ini 2 kurang 100 ya. Berarti 199 per 100 mutlak dari X kurang dari 100 gitu. Ini 201. Nah, akibatnya
Kalian bisa simpulkan apa? Yang ini. Sehingga gitu ya. Ini kurang dari delta X. Gitu ya. Sampai sini oke? Apakah di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Yang ini dulu. Gak ada? Nah, baru kita ini. Ya. Atau dengan kata lain, ini IE ini atau dengan kata lain ya, ini singkatan untuk Prancis, saya lebih suka pakai yang ini. Itu bacanya atau dengan kata lain. Itu artinya mutlak dari 1 per X itu kurang dari 199 per 100. Oke. Nah, ini yang kalian kalikan gitu. Ini yang kalian kalikan untuk dapat itu kurang dari 1 gitu. Akibatnya apa? Ya, akibatnya apa? Jika lagi-lagi kalian ulang ya. Kalau misalkan kalian gunakan jika maka jangan sampai ini ya, jika X kurang dari ini, kecuali kalau kalian ambil sembarang gitu, diambil sembarang itu gitu, nanti diperoleh bla 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 bla, mungkin itu lebih baik gitu ya. Jadi kita tulis kayak gini aja, diambil sembarang X anggota R sehingga mutlak dari X kurang 2 itu kurang dari 1/100 ya. Ini nggak ada dari tadi yang mau masuk kan ya. Mudah-mudahan nggak ada. Mohon maaf kalau ada. Kurang dari 1/100 diperoleh ya. Ini titik, terus nanti berlaku ini, terus nanti kalian dapat apa? Jika ini, oh ya, akibatnya nanti pokoknya kalian punya ini, gitu kan? Akibatnya yang kalian punya, which is 1/x dikurang 1/2 itu sama dengan ini. Aku sederhanakan ya, ini langsung aja. Oh, ini kurang dari apa? X kurang 2 itu kurang dari 1/100. Ini tulis ulang aja, kayak gini. Ini sama dengan ini, gitu. Ini setengah kali ini kali 1 mutlak dari X. Nah, ini kurang dari apa? Setengah dikali 1/100 dikali 1/100. Ini per 100. Ini kurang dari 1. Jelas gitu ya. Itu jelas ya. Kalian gak usah hitung gitu. Itu jelas kurang dari 1. Oke. Ya. Ada pertanyaan untuk yang ini? Nah, jadi untuk yang ini lokalisasinya nggak perlu. Kalian nggak perlu. Aku saranin kalian pilih deltanya nggak usah yang terlalu idealistis ya. Apa idealis? Kalian pengen sedekat-dekat mungkin dengan 1. Itu terlalu makan waktu. Kalau misalnya kalian coba kecuali kalau kalian bisa langsung lihat ya nggak masalah gitu. Cuman pada prakteknya akan jauh lebih aman kalau misalkan kalian cari yang enggak yang jauh kecil banget kayak 1/100 ini atau bahkan 1/1000 gitu. Biasanya itu aman untuk melakukan penurunannya ke bawah gitu. Nah, apa yang kalian perlukan, kalian balik dulu gitu. Kalian lihat dulu bentuk umumnya ini, kalian operasikan dulu yang 1/x dikurang mutlak dari 1/x dikurang 1/2. Oh, itu kita pengen ini kan nanti kurang dari delta gitu kan. Oh, nanti pasti ada yang muncul yang ini, bagian yang ini gitu di soalnya. Oh, itu kurang dari delta. Nah, masalahnya yang bukan X kurang 2 itu gimana cara dapetin batas atasnya? Oh, yang mutlak dari X itu berarti kita butuh batas bawah dari mutlak dari X dan seterusnya. Kayak gitu. Kayak gini maksudnya. Oke. Okay. Nah, biasanya kalau misalkan ada butuh batas bawah kayak gitu, ini ya yang dimaksud batas bawah yang ini ya, yang saya maksud. Itu biasanya kalian buka mutlaknya. Buka mutlaknya di sini artinya ini ya. Kalau misalkan mutlak dari X kurang 2 itu kurang dari 1/100, itu artinya X kurang 2 itu berada di antara min 1/100 sampai 100. 1/100, oke? Okay? Ya, dan seterusnya. Ada pertanyaan untuk yang ini? Ya, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan untuk permainan epsilon delta? Apakah ada pertanyaan untuk permainan epsilon delta? Gak ada? Gimana? Saya coba tanya ya. Iqbal atau Najwa, Shiva, Catherine, atau yang lain? Apakah ada yang mau bertanya?
Atau Cynthia? Belum. Oke. Sekarang kita pindah ke masalah selanjutnya, topik selanjutnya. Oh, ini tinggal 15 menit ya, sorry. Eh, nanti akan coba saya iniin bagaimana bagusnya gitu. Karena ini kita bahas sedikit terkait supremum dan infimum ya. Ini biasanya tuh berapa menit sih kalau ini? 1:40 atau 1 jam 40 menit atau 1 jam 30? Kalau 1 jam 30 berarti kita tinggal 5 menit. 1 jam 40 ya. Saya mikirnya 2 SKS kan ya? 2 SKS kan ya biasanya. Oke, 1 jam 40 ya. Oke. Ya. Lebih dikit juga nggak masalah ya nanti. Mungkin kita bahas 1-2 soal aja. Saya bahas sedikit terkait materi yang kedua, yaitu terkait kelengkapan dari R. Nah, yang dimaksud dengan kelengkapan dari R itu apa? Jadi setiap kalau misalkan, jadi kalian harus paham dulu terbatas itu apa, gitu ya. Terbatas itu artinya kalau kalau dia terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Terbatas ke atas itu artinya apa? Mempunyai batas atas, gitu ya. Maksudnya kayak gimana himpunan yang punya batas atas, gitu? Ya, contohnya misalkan ini, gitu kan, super N. Nah, super N ini punya batas atas untuk semua N asli, bilangan asli ya. Dalam hal ini N asli itu mulai dari 1 ya. Oke. Saya nggak perlu jelasin ini sebenarnya, cuman untuk kelengkapan. Di sini N-nya mulai dari 1. Oke. Nah, ketika kita ngomongin ini gitu, super N itu ada batas atasnya. Ada yang tidak untuk semua yang ada di sini pasti kurang dari itu. Misalkan 2. 2 itu batas atasnya ini, gitu kan. Kenapa? Ya, karena untuk semua super N 2 kurang dari itu. Gitu. 2 lebih besar dari itu. Dan batas bawahnya itu adalah 0. Batas bawah, gitu kan. Ini batas atas. Sebentar, saya butuh warna merah sebenarnya. Gitu ya. 2 itu batas atas, terus 0 itu batas bawah. Tahu ya yang ini? Nah, tapi kalau misalkan kita udah bisa jamin satu batas atas atau batas bawahnya, itu batas atas. Ini batas bawah dari ini. Nah, kalau misalkan kita udah jamin satu, kita bisa menjamin bahwa di antara semua batas bawah batas atas yang kita punya itu ada yang paling kecil. Nah, itu yang kita maksud dengan supremum, gitu ya. Terus begitu juga dengan yang satunya, gitu. Kalau misalkan kita udah punya satu, kita yakin bahwa dia itu merupakan batas bawah dari himpunan itu, kita bisa kumpulkan semua batas bawahnya, terus kita bisa jamin ada yang paling kecil, gitu ya. Dalam hal ini nanti supremum dari ini tuh sama dengan 1, gitu kan. Aku yakin kalian secara intuisi kalian paham yang ini, gitu kan. Terus ini supremumnya sama dengan infimumnya. Batas bawah terbesarnya itu sama dengan 0. Itu definisinya ya. Nah, tapi dalam prakteknya pembuktian dengan seperti ini ya, lumayan sering digunakan, cuman juga sering kita menggunakan teorema yang ini, gitu. Nah, U itu supremum dari S itu artinya apa? Kalau misalkan U itu batas atas, gitu kan, dan juga kalau misalkan kita kurangin dengan sembarang epsilon yang kecil, gitu, kita kurangin sedikit U-nya, dia itu bukan lagi batas bawah, gitu. Ini artinya apa? U minus epsilon bukan batas bawah, gitu ya. Batas atas, sorry, bukan batas atas. U itu batas atas dari S, tapi kalau kita kurangin sedikit, dia bukan lagi batas atas. Itu maksudnya dari teorema ini, gitu. Dan mereka itu ekuivalen. Ini lumayan sering digunakan kalau misalkan kalau misalkan kita membuktikan, kita udah tahu supremumnya apa, terus kita mau buktikan ini, gitu. Oh, supremumnya itu adalah itu, gitu ya. Tapi ya bisa juga menggunakan yang ini, definisi yang ini untuk membuktikan itu, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara melakukannya, gitu ya. Sekarang mungkin kalian cek dulu untuk yang soal pertama. Nah, ini ada di buku Bartel sebenarnya. Ini latihan di buku Bartel untuk 2 dan 3. Nanti aku mau bahas yang soal-soal di UTS itu biasanya yang ini ya. Cuman aku mau bahas dulu dari yang satu supaya kalian paham bagaimana ininya penulisannya dan bagaimana cara membuktikannya, gitu kan. Terkadang udah tahu pembahasannya atau tahu definisinya,
tapi cara membuktikannya itu bingung gitu. Itu hal yang lumrah. Saya juga sampai sekarang juga terkadang kayak gitu. Ini cara makainya kayak gimana gitu kan. Dari definisi ini gimana cara buktiin itu gitu. Itu sering gitu. Dan itu bukan hal yang mengagetkan. Kalau misalkan kalian belum punya belum lihat contohnya gitu kan. Terus disuruh langsung kerjain. Tapi untuk sekarang kalian coba pikirkan dulu 1-2 menit bagaimana caranya menjelaskan yang ini atau membuktikan yang ini gitu ya. Ada pertanyaan untuk yang tadi sebelum kalian coba ini? Ya 1 atau 2 menit ya, kalian silahkan untuk yang ini sambil cek apakah itu benar. Iya sih. Paham ya? Kemampuan yang penting dan sangat esensial itu sebenarnya di matematika murni ya bukan matematika murni aja sih, di aljabar, analisis, terapan pun juga sama, itu adalah kemampuan membaca notasi ya dan membaca himpunan terutama. Kalian paham maksud dari A plus S ini? Kalian paham nggak pertanyaannya itu dulu? Kalian paham nggak sebenarnya ini apa sih gitu kan? Apa yang bedain yang bagian yang ini? Apa bedanya ini dan ini secara esensi? Secara nilai nanti mereka sama. Tapi secara pembacaan kenapa itu beda? Kenapa A-nya itu bisa keluar dari subnya gitu kan? Itu sekarang pertanyaan. Dan itu yang secara tak sadar harus kalian tanyain kepada diri kalian sendiri. Kalian udah paham nggak? Sebenarnya kita mau ngelakuin apa gitu? Apa bedanya kiri sama kanan? Itu dulu. Apa bedanya kiri sama kanan? Gitu ya. Makanya aku mau bahas yang ini karena aku mau tahu apakah kalian paham maksud dari soal ini tuh apa. Yang ini dulu gitu ya. Paham nggak maksud dari A plus S besar ini tuh maksudnya apa? Itu himpunan gitu kan. Himpunannya apa? Kita geser nilai-nilai nilai-nilai dari anggota S itu sejauh A. Itu sebenarnya ini adalah translasi gitu ya. Jadi yang terjadi di sini misalkan kalian punya S-nya itu adalah 3, 5, 7 gitu kan. Terus A-nya itu sama dengan -1. Oh, A plus S ini maksudnya apa? Ini adalah, atau -1 plus S ini langsung aja. Berarti ini adalah -1 plus 3, -1 plus 5, -1 plus 7. Which is, berarti yang dimaksud dengan ini itu adalah 2, 4 dengan 6 gitu ya. Nah, itu yang terjadi di sini gitu. Oh, ternyata ini kalau misalkan kita ngomongin A-nya -1, -1 plus sub S itu sama dengan supremum dari -1 ditambah S. Dan benar. Itu yang mau kita buktikan. Tapi secara umum. Gitu ya. Nah, cara buktinya gimana? Ada punya ide? Ya, biasanya kita lumayan sering dengan cara ini ya. Kita main-mainkan ketasamaannya gitu. Apa yang mau kita buktikan itu kita main-mainkan. Nah, kita misalkan dulu, kita mulai dari misalkan U itu sama dengan apa? Kira-kira misalkan U itu sama dengan supremum dari S gitu ya. Nah, yang terjadi di sini apa? Oh, kalau misalkan U adalah supremum dari S, maka berdasarkan definisinya gitu kan. Sehingga definisinya apa? Kalau misalkan kita misalkan ini. Oh, U itu sekarang pertanyaannya apa yang mau kita tulis dulu gitu kan. Pertanyaannya itu apa yang kita mau, tujuan kita tuh apa? Kita mau tunjukkan untuk membuktikan kesamaan itu gimana caranya? Paling gampang. Itu kita mau tunjukkan bahwa ini tuh saling gini gitu kan. Atau nanti ada cara yang lain gitu. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat caranya. Nah, sekarang kita mau buktikan, jadi tujuan kita itu adalah membuktikan ini A plus sub S adalah batas atas. U-nya kan sub S itu kan. A plus U batas atas. Ini dulu ya. Tujuan pertama, batas atasnya A plus S besar. Oke? Itu dulu. Kenapa?
Karena kalau itu batas atas berarti supremumnya berdasarkan definisinya supremumnya A plus S gitu. Oh iya, S-nya ini terbatas ya. S-nya ini terbatas. Sorry. Ini kita harus ini dulu. Oke, A-nya S-nya terbatas. Nah, kalau kita udah bisa membuktikan bahwa A plus U itu batas atas dari A plus S, kesimpulannya apa? Supremumnya pasti lebih kecil dari batas atasnya gitu. Oke? Nah, jadi caranya seperti itu biasanya. Dinamikanya seperti itu cara buktiinnya. Nah, sehingga kalau misalnya kayak gini, bagaimana caranya kita buktikan ini? Oh, kita mulai dulu dari sini aja definisinya. Kalau misalkan U adalah supremum dari S, berarti kan X ya. Berarti sehingga misalkan ini ya karena U adalah supremum dari S, maka ya U itu adalah batas atasnya S. Artinya X itu kurang atau S itu kurang dari U untuk setiap S anggota S besar. Nah, akibatnya apa? Oh, A plus U itu kalau misalkan kedua harus ditambahkan A gitu kan. Nah, akibatnya apa? A plus S nah, itu lebih besar sama dengan A plus U untuk setiap S anggota S. Nah, ini yang terakhir ini artinya apa? Ada yang tahu? Yang terakhir ini artinya apa? Yang kesimpulan yang pengen kita ambil dari sini itu apa? Saya tunggu sekitar 30 detik. Ada yang tahu ini artinya apa? Ya, kita selesaikan yang ini terus nanti kita kita akhirnya supaya kita ini telat berakhirnya. Ya, mungkin mulainya bisa telat tapi akhirnya tuh jangan sampai telat terlalu lama ya. Ya, itu. Oke, thank you Iqbal. Itu ya. Nah, ini S kecil ya. Jadi A plus S ini anggotanya apa? Ini tuh anggotanya A plus S besar. Oke? A plus S lebih kecil sama dengan A plus U untuk setiap S anggota S. Nah, itu artinya, itu yang kita bisa simpulkan itu ini. A plus A plus U merupakan batas atas dari S gitu kan. Merupakan batas atas dari A plus S besar. Ingat A plus S itu S besar itu adalah ini. Adalah himpunan. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana caranya kita buktikan bagian yang kedua? Cara paling gampang itu adalah menggunakan teorema, tapi untuk kasus ini kita gunakan definisi aja. Nah, sekarang kita ambil sembarang batas atas dari A plus S, gitu ya. Sekarang kita ambil sembarang batas atas dari A plus S, kita buktikan bahwa V, misalkan ini. Jadi, ini tugas kedua kita, kalau misalkan V itu batas atas U, gitu kan, batas atas A plus S, kesimpulannya nanti kita pengen ya A plus U itu kurang dari sama dengan V. Nanti dari situ, kalau misalkan kita udah buktikan ini, kesimpulannya adalah A plus U itu merupakan batas atas terkecil dari A plus S, atau dengan kata lain supremumnya. Oke? Nah, cara nulisnya gimana? Saya percepat ya. Dengan bagian ini ya, diambil sembarang batas atas V, batas atas ini anggota R ya, batas atas dari A plus S. Nah, maka apa? Maka kalau misalnya kita punya kayak ini, kita punya apa? Definisinya lagi. Kalau misalkan batas atas artinya apa? Oh, A plus S ini, maka A plus S itu kurang dari sama dengan V untuk setiap S anggota S, gitu kan? Kayak gitu. Nah, akibatnya apa? Nah, kalau kok A plus S sih? Benar. Benar ya? Ya, sorry. Nah, itu artinya apa kalau kita punya kayak gini? Oh, artinya S. Nah, maka akibatnya sehingga idenya kira-kira kemana?
Oh, nanti kalau misalkan kita kurangkan kedua ruas dengan A, nanti kita punya ini untuk setiap S anggota A, gitu kan? Setiap S anggota S, sorry. Nah, akibatnya apa? Ini tuh artinya apa? Mirip dengan tadi, V min A merupakan batas atas dari S besar, oke? Okay? Akibatnya V min A merupakan batas atas dari batas atas dari S, gitu ya. S besar. Nah, sehingga berakibat V min A, S itu lebih kecil sama dengan V min A, yang ekivalen dengan A plus, bukan ini ya, supremumnya ya, supremum dari S itu lebih kecil sama dengan V min A, supremumnya itu harus lebih kecil sama dengan V min A, oke? Karena ini batas atasnya, supremum dari S kurang dari sama dengan V min A, dan ini sama dengan U, oke? Ini sama dengan U, dan ini artinya apa? Oh, U itu ini terutama, gitu kan? U plus A itu kurang dari sama dengan V, gitu, gitu ya. Nah, kita udah buktikan nih, udah selesai. Yang kita mau buktikan ternyata ya, karena ini berlaku untuk setiap ini, gitu kan? Karena ini berlaku untuk setiap V, setiap batas atas V, gitu kan? Batas atas V dari A plus S, maka A plus U yang itu adalah supremum dari A plus S, gitu ya. Gini cara membuktikan ini. Jadi kalian buktikan dulu dia itu batas atasnya, salah satunya. Yang ini kalau kalian baca, oh supremum dari sesuatu itu sama dengan A ditambah supremum sesuatu. Nah, ini yang kalian pandang sebagai angka. Terus yang ini sebagai himpunannya. Kenapa? Karena yang sebelah kiri itu supremum dari himpunan langsung, gitu ya. Sedangkan yang kedua itu angka ditambah sesuatu. Nah, jadi yang ini yang kalian yang kalian pandang sebagai batas atasnya, seperti itu, gitu ya. Kalian bisa latihan untuk yang ini, untuk batas bawah dengan menggunakan ini, gitu ya. Oke, ya ini udah lewat waktunya, sorry. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini? Oh ya, kalau kalian mau bertanya terkait materi di sini, materi, asalkan jangan nanya PR ya, PR nggak boleh. Ya, boleh nanya PR tapi setelah dikumpulkan, maksudnya. Boleh tapi setelah dikumpulkan. Jadi kalian boleh nanya PR setelah dikumpulkan, tapi kalau kalian mau nanya, tadi yang saya mau katakan, kalau kalian mau nanya, kalian boleh nanya lewat WA ya. Cynthia teman kalian udah punya nomor saya, silahkan minta lewat dia kalau pengen nanya terkait masalah pengantar analisis. Sebenarnya kalau nanya masalah yang lain juga nggak masalah. Masalah Jabar, asalkan bukan terapan ya, saya nggak bisa terapan soalnya. Oke, ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Sekali lagi, saya tunggu 10 detik. Okay. Kalau nggak ada, hari ini sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi di mungkin 2 minggu dari sekarang atau 3 minggu dari sekarang. Oke, okay? Thank you. Kita akhiri ya. Makasih ya yang udah datang. Saya matikan dari sini. Bye.